3. The Lord was with Timotheus and Timotheus was a successful man. Ada yang gini. Katakan dengan mantap. Katakan dengan iman. Aku percaya karena itu berkata-kata. Sekali lagi, 1, 2, 3. The Lord was with Timotheus and Timotheus was a successful man. Jangan lihat ini. Pejamkan mata, katakan dengan keras. The Lord was with Timotheus and Timotheus was a successful man. Aku wis tuwe. Musa usia 80. Dipanggil oleh Tuhan. Diberkati. Aku tidak punya modal. Guru loh ini. Pak Guru. Saya mau beritahu saudara tidak ada yang membatasi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Silakan duduk. Mari kita redefinisikan sukses. Redefinisi. Pertama, sukses itu adalah bukan apa yang kita punya. Tapi siapa yang kita punya. Amin. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus ditelanjangi. Lapar dan haus. Saudaraku, pada satu Bapak memalingkan wajah, ditolak oleh sorga, di bumi dikutuk oleh manusia, saudaraku. Dalam ukuran manusia dia gagal, tetapi dia sukses dan tetap sukses. Terutama ketika dia berseru, sudah genap. Kita redefinisikan sukses. Dia yang kaya menjadi miskin supaya saudara jadi kaya. Dia yang mulia menjadi hina, supaya kita yang hina jadi mulia. Amin saudaraku. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Supaya kita menjadi kebenaran Allah oleh karena dia. Nah saudara tanya sebelum saya lanjutkan. Pak, perjanjian baru, oh banyak. 3 Yohanes ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kasih, aku mau supaya keadaanmu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Baik-baik sana adalah prosper, makmur. Amin. Nah saudaraku ada yang berkata bahasa gini, Pak, yang namanya berkat itu bukan jasmani Pak. Betul, berkat terutama rohani. Ya, tetapi berkat jasmani itu yang bisa dilihat. Amin. Kalau Shirley cuma penuh sukacita, ditebus darah Yesus, dekannya enggak bisa lihat. Ketika dia tiga-tiganya diterima saudaraku, something wonderful. Apalagi ketika dia bersaksi, Tuhan saya. Kalau dia tidak berkata Tuhan saya, malah dicabut saudaraku. Tidak ada gunanya jadi saksi Tuhan kan kalau tidak bersaksi. Nah saudaraku di dalam Roma 4 ayat 13, saya tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki apa? Memiliki apa? Terjemahan bahasa Inggris dikatakan Abraham and his descendants, keturunannya, itu saudara saya. Karena Kristus kita menjadi garis keturunan Abraham, the heir of the world. Bukan heir of the church, bukan pewaris gereja. Tetapi pewaris dunia. Katakan dunia. Di sini dunia adalah kosmos. Dunia dengan segala sistemnya. Itu diwariskan pada saudara dan saya. Amin. For the promise that he would be the heir of the world. Garis dengan merah. Heir of the world. Satu hari mungkin saya akan tulis buku The Heir of the World. Tapi ya belum dalam keadaan sekarang. Saya lihat kira-kira 3-5 tahun ke depan, ini 5 tahun ke depan ini menuai yang aneh-aneh yang luar biasa. Mungkin setelah itu saya akan tulis buku, The Heir of the World. Amin saudaraku, haleluya. Ada pendeta khotbah, kita adalah keset sampah dari dunia ini. Siapa sih ngomong kayak ngono? Ngawur, pendeta semacam ini jangan boleh khotbah di sini. Yang boleh khotbah adalah mengatakan, karena Yesus, we are the heir of the world. Tepuk tangan bagi Allah kita. Biasakan. Katakan saya pewaris. Saya ahli waris. Amin. Haleluya. Beritahu kiri kanan saudara, saya ahli waris dunia. Amin. Oh saya ahli waris. Tidak mungkinlah saudara terjadi seperti imanmu.
Tapi hari saya mengajarkan pada saudara bahwa Bapak itu suka salah membuat Anda sukses, membuat Anda berhasil, membuat Anda progres, membuat Anda advance, membuat Anda maju, membuat Anda meningkat, membuat Anda melonjak. Orang dunia cuma menapak tangga, tetapi anak Tuhan dibuat melompat, saudaraku. Tepuk tangan buat Allah kita. Wow. Jadi gambaran yang orang dunia itu buat samar-samar aja. Sebab kita tidak seperti itu. Ketika dijual jadi budak, ketika kelihatannya turun. Ketika dimasukkan penjara, kelihatan lebih turun. Tapi dari sana dengan segera dikeluarkan. Langsung bukan kantor kecamatan, bukan kantor gubernur, tapi langsung istana Firaun. Saya memberitahu saudara, Rock Ministry akan dijadikan generasi Yosef. Saya mau beritahu bahwa pelayanan Mercy Ministry di sini akan begitu luar biasa. Saudara akan dijadikan Yusuf. Loh kok diam saudaraku? Mari kita kembali kepada Pengkhotbah 9 ayat 11. Sebab di bawah matahari ini kita semua melihat dan mengetahui ya bahwa kemenangan pertandingan tidak untuk yang cepat. Perlombaan tidak untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan atau peperangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdik cendekia. Dan karunia bukan untuk cerdik cendekia ya. Bukan untuk yang cerdas. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Time and chance happen to them all. Nah saudaraku, time and chance happen to them all. Itu bahasa aslinya adalah karah. Nah happen itu, chance itu. Time, chance, and happen artinya gini. Right happening. Right happening saudaraku. Itu namanya dilala. Yang disampaikan tadi oleh Pak Eko itu. Dilala. Ketemu orang yang tidak pernah saya duga. Di tempat yang tidak pernah saya sangka-sangka. Dilala. Caranya Tuhan berkati itu adalah dilala. Jadi nanti tanya, Pak Arifin khotbah apa? Khotbah dilala. Amin saudaraku. Oh haleluya. Oh iya saudara. Dilala saudara. Berkat Tuhan itu datangnya dilala. Satu kebenaran yang saudara mesti tahu begini. Tuhan itu memberkati umatnya itu di masa yang sukar. Amin. Pak Eko akan ngalami di masa yang sukar. Ya kan? Ketika bom Bali. Justru sukar timbul kreativitas. Tekanan memberikan kreativitas. Saya tunjukkan pada saudara, Kejadian 12 misalnya ya. Dalam kita Kejadian 12 cepat saja. Kita lihat tentang Abraham. Abraham itu diberkati apa? Di zaman kelaparan saudaraku. In time of famine. Di zaman kelaparan. Kejadian 12 ayat 10. Dan perhatikan di masa kelaparan yang terjadi. Kejadian 13 ayat 2. Abraham itu sangat kaya. He was very rich. Very wealthy. Amin. Itu famine. Sekarang pasal 13 ayat 2. Justru di masa kelaparan. Sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Saya mau tanya, ternak, perak, emas ini yang memberi siapa? Tuhan. Siapa lewat tangan siapa? Firaun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa pakai apa saja. Doa semacam Ibu Eko itu dijawab ada seorang teman kita. Jemaat di sini juga pekerja. Saudaraku, dia pekerja dan dia rajin. Tapi dia seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan di Surabaya ini. Karena waktu kecilnya miskin. Dia itu tidak berani saudaraku untuk berusaha sendiri tidak berani. Ya pokoknya dapur ngebul lah. Pokoknya dapur ngebul. Dan istrinya berdoa, Tuhan berikan kami terobosan. Pak Arifin berkata tahun ini ekspansi. Dilala. Dia kenal seseorang saudaraku beberapa tahun yang lalu. Nggak gitu kenal bukan keluarga bukan apa. Kamu tak bukakan toko. Tak kasih persentasenya besar sekali. Bukan 1, 4 kota sekaligus. Kemarin datang sama saya, Pak diterima apa enggak? Saya bilang tunggu apa lagi? Ya, tapi saya takut Pak. Loh kenapa takut? Tuhan mau kamu berhasil. Saya doakan saudaraku. Kenapa saudaraku?
Karena Tuhan itu adalah Allah yang dilala, saudaraku. Ya, amin, saudaraku. Kara itu memberikan waktu yang tepat. The right happening, the right person, the right timing. Luar biasa. Saya kasihkan contoh pada saudara. Saya kembali kepada Abraham tadi. Sekarang kita lihat Ishak. Kejadian 26 ayat 1. Kita periksa di masa apa Ishak diberkati. Timbullah kelaparan di negeri itu. There was a famine in the land. Bukan cuma resesi. Bukan cuma depresi. Tetapi famine, kelaparan. Kita baca Kejadian 26 ayat 12 dan 13. 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat itu berapa persen, Mas? Berapa persen 100 kali lipat? Yang kerja leasing pasti lihai. Berapa persen? 10.000%. Berapa yang bank bisa berikan deposito? Kalau ada yang berani ngasih 10% masih dipotong pajak, bunga atas deposito macam-macam. Ada orang berkata kami bisa memberikan sekian-sekian. Ini 10.000%. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Berkat adalah power. Ya, power to success. Berkat itu adalah permission to success. Karena itu orang tua berkati anakmu. Saya percaya Shirley berhasil. Lah Bapak Rohani, Pak Andri, ibunya semua mendoakan. Saya menarik tadi ibu itu mendoakan ruangan di mana putrinya akan diuji. Saudara, pada waktu itu ketegangan diangkat. Yang ditanya bukan politik, yang ditanya batik, saudaraku. Coba, malah Shirley kaget. Loh, sebabnya jangan menantikan. Wah, saya ini yang terakhir itu biasanya kan orang sudah bete, orang udah capek. Biasanya kan, wah jadi sasaran. Enggak, saudara. Bersedia enggak nganter kita cari batik? Coba, saudaraku. Enggak masuk akal. Itu namanya dilala, saudaraku. Ya, the right happening. Luar biasa. Saudara boleh catat juga tentang Yusuf. Yusuf itu di masa kelaparan 7 tahun itu malah jaya, saudara. Seluruh ternak, seluruh tanah di Mesir itu dibeli oleh Yusuf. Ketika sekarang ini ada orang berkata, oh masa resesi, krisis global sudah lewat. Ada yang berkata, oh akan ada gelombang krisis yang lebih besar. Semua orang ketakutan. Anak Tuhan tidak ketakutan. Anak Tuhan antisipasi. Amin, saudaraku. Anak Tuhan ekspansi. Perkataan ekspansi di tengah-tengah krisis itu edan buat orang lain. Tapi tidak bagi anak Tuhan. Sebab Tuhan memberikan calah. Make you progress. Make you prosper. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. Kita perlu banyak untuk pekerjaan Tuhan. Biar semua pengusaha sini berkati. Amin. Kita perlu lebih banyak tukang kacang kayak Pak Eko. Supaya kita bisa beli gedung. Ya. Kute itu sama ceritakan tentang Kute. Ada seorang pemain pujian kita. Dia manajer di sebuah perusahaan, event organizer untuk conference di Bali. Namanya RV. RV ini seorang pemain pujian yang energik, yang cinta Tuhan. Saya bisa tahu seorang yang sekedar hobi nyanyi atau seorang penyembah bisa kelihatan. RV seorang penyembah.